Pelajaran berkat hari ini. Ingat, jangan menutupi berkat dan jangan membatasi berkatku, karena berkatku itu bagimu, ya dan amin. Maria mendapatkan yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa? Karena itu janji yang sudah kuberikan baginya. Semua yang terbaik akan menjadi bagiannya. Karena Maria sudah memilih yang terbaik untuk berada di kakiku. Itu bentuk kerendahan hati yang paling bawah, yang paling besar. Kenapa? Karena dia mau duduk diam di kakiku dibandingkan dengan orang lain yang pergi ke sana ke sini. Tapi dia memilih duduk diam. Itu bayar harga. Bedanya apa sama Martha? Dia disibukkan dunia ini. Dia lebih mendengar apa kata orang. Lebih mencari perkenanan orang daripada perkenananku. Padahal aku Tuhan itu sedang mengunjunginya. Tapi dia lebih mendengarkan perkataan orang. Menjamu tamu harus luar biasa. Harus kelihatan sibuk. Tapi berbeda dengan Maria. Dia tahu tamu ini harus diagungkan. Harus dilayani. Harus duduk dekatnya. Mendengarkan apa yang dikatakannya. Itu lebih penting daripada sibuk dengan aktivitasnya, kesibukannya sendiri, padahal hanya untuk mendapat puji-pujian sementara bahkan daripadaku. Tapi aku tidak mengeluarkan pujian itu. Bahkan Maria yang tidak melakukan apa-apa, dia yang mendapat pujianku, bahkan dia mendapatkan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Itu firmanku. Kalau kamu memang diizinkan menikmati itu, nikmati, kecuali memang sudah waktunya bahwa kalian akan masuk masa-masa yang tidak mudah. Kalian akan belajar untuk berhemat, bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu tidak bisa membeli dan menjual lagi. Otomatis kamu harus menggunakan hikmat, tidak hanya akal budi saja. Tapi di saat kamu masih bisa menikmatinya, nikmati saja. Karena kamu ditaruh di tempat ini bukan untuk berhemat. Ada waktunya kamu akan berhemat. Selama kamu masih bisa dan kamu diizinkan menikmati itu, nikmati. Supaya pada saat kamu tiba di waktu yang sukar, kamu sudah tidak pernah bercita-cita, penyesalan. Oh, dulu kenapa aku berhemat, sekarang aku lebih hemat lagi. Sama seperti Adam dan Hawa, dia sebenarnya tidak perlu berhemat apapun selama dia ada di Taman Eden. Tapi dosa membawanya terputus dari berkat yang berkelimpahan itu. Jadi kalau kamu dari tempat terbatas, kecilnya mungkin banyak keterbatasan, bukan berarti kamu dewasanya juga harus terbatas. Itu namanya bodoh. Jika kamu terbatas di saat masih kecil karena keadaan yang membuatmu terbatas, tapi di saat kamu sudah dibebaskan dari keterbatasan itu, nikmati. Tapi kamu tidak menggunakannya karena terlalu banyak yang kamu pikirkan. Tapi itu berarti kamu tidak mempercayai aku sebagai Tuhan yang memberkati kamu. Aku sudah menyediakan. Aku tidak perlu pemikiranmu untuk mengatakan tidak karena ini, karena itu, karena A, karena B, karena C. Berarti kamu tidak mempercayai aku sebagai yang sumber menyediakan segala sesuatunya. Jika kamu melakukan itu, aku tidak akan memberkati kamu dengan hal yang sama. Ada kalanya kamu mendapatkan kelimpahan, tapi di saat ada pelanggaran-pelanggaran di bagian yang lain yang sudah aku katakan, ada konsekuensi-konsekuensi. Jika kamu tidak menikmatinya sesuai dengan standar yang harus dinikmati, bahkan ada yang terbuang hanya karena kamu menyimpannya, ada konsekuensinya. Ingat, jangan segala sesuatu mengikuti apa kata pendahulu. Belum tentu semuanya benar. Jangan batasi untuk menahan segala sesuatunya. Sekali lagi aku bicara. Aku memberkati dengan yang terbaik. Tapi kalau tidak mempercayaiku sebagai sumbernya, aku akan menurunkan kualitas kedua. Bahkan bisa kualitas ketiga. Oleh sebab itu, ini peringatan daripadaku. Nikmati berkatku dengan rasa syukur. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika kamu tergerak untuk memberi kepada orang lain, beri. Jangan tahan tanganmu,
dengan tahan dirimu untuk tidak memberi. Karena pelit itu tidak ada dalam kamusku. Aku memberikan kepada orang-orang yang kukasihi supaya kamu hidup dan hidup dengan berkelimpahan. Itu bukan berarti aku mengajarkan teori kemakmuran. Itu dunia ada teori kemakmurannya sendiri. Tapi hukumku itu jelas. Aku memberkati orang-orang yang kukasihi, bahkan di saat mereka sedang tidur. Apa artinya? Di saat kamu tidak bekerja, di saat kamu tidak melakukan apapun, aku bisa mendatangkan berkat kepadamu. Apalagi jika kamu dapatkan itu dengan bekerja, aku akan memberkatimu lebih dan lebih lagi. Dan janjiku, aku memberkati kamu itu bukan sebagian, bukan sepertiga, tapi berkelimpahan. Jika kamu mendapatkan itu, nikmati juga. Aku memberitahu itu karena aku rasa itu perlu supaya tahu kebenaranku dari sisi yang lain, bahwa berkatku itu sudah tercurah. Kamu mengucap syukur untuk setiap berkatku, tapi jika berkat itu tidak bisa kamu nikmati, itu percuma. Tapi harus juga dinikmati, karena itu baik. Selain daripada itu, dengar-dengaran. Kalau mendengar peringatan apapun itu dengar-dengaran. Jangan terus bercokol pada akal budimu semata yang sebenarnya banyak yang harus diperbaharui. Pembaharuan budimu itu maksudnya adalah dari waktu ke waktu, di saat kamu menerima rema, di saat kamu menerima firman, di saat kamu menerima suaraku, mendengar suaraku, perbaharui akal budimu sesuai dengan firmanku. Bukan hal-hal nenek moyang mengatakan ini diikuti terus-menerus menjadi satu kebenaran. Tetapi kebenaranku itu lebih dari segala-galanya. Firmanku itu ya dan amin. Lebih dari segala-galanya. Dari zaman ke zaman tidak akan pernah lekang oleh waktu, oleh zaman. Karena firmanku itu ya dan amin. Dan pasti itu benar. Dan kebenarannya ya dan amin. Oleh sebab itu ikuti segala firmanku, setiap nasihatku, setiap teguran, setiap peringatan, ikuti. Itu juga berlaku bukan untuk orang di luar sana saja. Setiap nasihatku didengarkan, direnungkan, dikerjakan, dan itu akan berdampak bagi orang di luar sana. Itu dah urusan Roh Kudus. Tapi firman, setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu harus berhasil kepada orang-orang yang harus mendengarnya, kepada umat yang harus mendengarnya, kepada setiap jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Itu harus berguna. Pelajaran berkat hari ini. Ingat, jangan menutupi berkat dan jangan membatasi berkatku, karena berkatku itu bagimu, ya dan amin. Dan janji firmanku untuk memberimu hidup, bahkan hidup berkelimpahan, itu juga ya dan amin. Dan jangan membatasinya dengan batasan-batasan dalam akal budimu, tapi terima setiap berkatku dengan ucapan syukur, menikmati itu dengan rasa syukur, dan memberkati orang lain juga dengan rasa syukur. Karena itu kunci berkat, sehingga berkatmu tidak pernah terhenti, berkatmu akan terus mengalir, karena aku sumber yang tidak pernah berhenti. Berkatku akan terus mengalir kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bahkan mereka yang selalu mengucap syukur kepadaku tanpa bersungut-sungut. Berkatku selalu ada dan selalu mengalir atasnya, mengalir dalam kehidupannya. Tidak hanya berkat-berkat secara jasmani, secara rohani pun itu akan mengalir sama. Dan jika kamu bisa menerima itu dan melakukannya, ada berkat tersendiri juga yang akan kamu nikmati. Hari ini aku sudah menyampaikannya. Itu adalah kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu penting. Setelah kamu tahu kebenaran, jangan hidup dengan cara yang lama. Hiduplah dengan kebenaran itu, karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu dari pikiran-pikiran yang fana, tapi kepada pikiran-pikiran yang kekal, pikiran-pikiran yang dari atas, karena sumbernya daripadaku. Dengan pikiran yang diperbaharui, akal budimu diperbaharui,
akan seiring dengan cara itulah aku memberkatimu dan kamu akan hidup dalam